Apakah Anda adalah seorang penderita diabetes yang merasa sudah melakukan segalanya dengan benar? Setiap hari makan sayur, menghindari makanan manis, bahkan rutin cek gula darah. Tapi anehnya, angka gula darah Anda tetap tidak stabil. Jika iya, sekarang saatnya Anda berhenti sejenak dan dengarkan baik-baik. Karena bisa jadi ada satu kesalahan yang selama ini Anda abaikan. Kesalahan yang diam-diam berasal dari sayuran. Ya, Anda tidak salah dengar. Sayuran yang selama ini dianggap sebagai makanan paling aman dan sehat, ternyata bisa menjadi musuh dalam selimut bagi penderita diabetes. Faktanya, tidak semua sayur baik untuk mengontrol gula darah. Bahkan, beberapa di antaranya mengandung kadar gula alami yang tinggi, indeks glikemik yang mencolok, atau penuh dengan pati tersembunyi yang cepat berubah menjadi glukosa di dalam tubuh. Masih tidak percaya? Jangan khawatir. Dalam video ini, kami akan mengungkap 7 jenis sayuran paling berisiko bagi penderita diabetes. Sayuran-sayuran ini mungkin tampak segar, alami, dan sering hadir di meja makan keluarga Indonesia. Tapi siapa sangka, justru mereka bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak Anda sadari. Lebih mengejutkan lagi, beberapa di antaranya mungkin sedang ada di kulkas atau dapur Anda sekarang juga. Dan jika Anda tidak segera mengetahuinya, usaha Anda mengontrol diabetes bisa sia-sia. Namun tenang, video ini bukan hanya soal larangan dan rasa takut. Kami juga akan memberikan solusi praktis. Jenis sayuran yang lebih aman, alternatif yang lebih ramah bagi kadar gula darah, serta tips cara mengolahnya agar tetap lezat dan sehat. Jadi jika Anda benar-benar ingin menstabilkan kadar gula darah secara alami, menghindari lonjakan glukosa mendadak, dan menjaga kesehatan jangka panjang Anda dan keluarga, maka tonton video ini sampai selesai. Karena informasi yang akan Anda dapatkan di sini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan Anda melawan diabetes. Jangan lewatkan detiknya. Sekarang kita mulai mengungkap satu persatu. Di posisi ke-7 ada sayuran yang hampir semua orang anggap sebagai makanan sehat dan ramah untuk semua usia. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan sering dijadikan pelengkap dalam berbagai hidangan. Ya, kita sedang membicarakan tentang jagung manis. Jagung manis memang populer di Indonesia. Mulai dari jagung bakar saat malam minggu, jagung rebus di pinggir jalan, hingga dicampur dalam sup, salad, atau bahkan dijadikan bubur jagung untuk sarapan. Tapi sayangnya, jagung manis bukanlah pilihan terbaik untuk penderita diabetes. Justru sebaliknya, ini bisa menjadi salah satu penyebab utama lonjakan gula darah yang Anda alami. Apa masalah utamanya? Jagung manis mengandung gula alami yang cukup tinggi, bahkan tanpa ditambahkan gula pasir sekalipun. Selain itu, jagung memiliki indeks glikemik yang tergolong tinggi. Artinya, ketika Anda mengonsumsinya, karbohidrat dalam jagung akan cepat dipecah menjadi glukosa oleh tubuh. Hasilnya, kadar gula darah akan melonjak dalam waktu singkat setelah makan. Lebih parahnya lagi, kebanyakan orang tidak mengonsumsi jagung dalam bentuk alami saja. Banyak yang menambahkan mentega, keju, susu kental manis, atau bahkan membakarnya dengan saus yang manis. Semua ini membuat beban glikemik dari jagung semakin besar dan memperberat kerja pankreas Anda dalam memproduksi insulin. Bukan berarti Anda harus membenci jagung, tapi jika Anda seorang penderita diabetes atau sedang berusaha menjaga kadar gula darah tetap stabil, maka penting untuk membatasi atau bahkan menghindari konsumsi jagung manis secara berlebihan. Untungnya ada banyak alternatif sehat yang bisa Anda nikmati. Misalnya, Anda bisa mengganti jagung dengan sayuran non-tepung yang lebih rendah karbohidrat, seperti bayam, selada romaine, brokoli, atau kol. Sayuran-sayuran ini tidak hanya rendah gula, tetapi juga kaya serat, vitamin, dan mineral yang mendukung kesehatan metabolisme dan fungsi pankreas Anda. Bayam dan brokoli misalnya mengandung antioksidan tinggi dan membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Kol dan selada romaine sangat rendah kalori, cocok untuk diet pengendalian berat badan, dan mampu memperlambat penyerapan glukosa dari makanan lain yang Anda konsumsi. Jadi, jika Anda masih terbiasa memasukkan jagung ke dalam menu harian, sekaranglah saatnya mengevaluasi kembali pilihan tersebut.
Perubahan kecil seperti mengganti jagung dengan brokoli dalam tumisan, atau memilih salad berbasis sayuran hijau ketimbang berbasis jagung, bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Jagung manis mungkin terasa nikmat di lidah, tetapi ingatlah bahwa kenikmatan sesaat tidak sebanding dengan risiko lonjakan gula darah dan komplikasi kesehatan yang mungkin datang kemudian. Tubuh Anda pantas mendapatkan perlindungan terbaik, dimulai dari apa yang Anda masukkan ke dalam piring Anda setiap hari. Mari lanjut ke sayuran berikutnya, yang tidak kalah mengejutkan dan banyak dikira aman bagi penderita diabetes. Setelah jagung manis, kini kita beralih ke posisi ke-6 dalam daftar sayuran yang perlu diwaspadai oleh penderita diabetes, yaitu kacang polong. Sayuran kecil berwarna hijau ini memang terlihat tidak berbahaya, bahkan banyak yang menganggapnya sebagai pilihan sehat karena bentuknya mungil, warnanya segar, dan sering muncul dalam menu makanan sehat. Tapi di balik tampilannya yang polos, kacang polong menyimpan tantangan tersendiri bagi kadar gula darah Anda. Mari kita bahas faktanya terlebih dahulu. Dalam satu cangkir kacang polong yang sudah dimasak, terkandung sekitar 21 gram karbohidrat. Bagi orang yang tidak memiliki masalah dengan gula darah, mungkin ini bukan hal besar. Namun bagi penderita diabetes, angka ini cukup tinggi dan berisiko menyebabkan lonjakan glukosa jika tidak dikombinasikan dengan sumber serat atau protein yang cukup. Selain kandungan karbohidratnya yang tinggi, kacang polong juga memiliki indeks glikemik yang tergolong sedang hingga tinggi. Artinya, karbohidrat di dalamnya akan dipecah dan diserap oleh tubuh dengan cukup cepat, menghasilkan glukosa dalam darah dalam waktu singkat setelah dikonsumsi. Jika Anda mengonsumsi makanan lain yang juga mengandung karbohidrat dalam waktu yang bersamaan, maka efeknya bisa berlipat ganda. Kacang polong seringkali ditambahkan dalam menu nasi goreng, sup krim, capcay, atau salad dingin. Bahkan beberapa orang mengonsumsinya dalam jumlah besar karena menganggapnya sayuran. Namun dalam konteks manajemen diabetes, penting untuk memahami bahwa kacang polong lebih mirip dengan sumber karbohidrat daripada sayuran non-tepung biasa. Jadi apa solusinya? Bukan berarti Anda harus benar-benar menghindari kacang polong selamanya. Namun penting untuk mengatur porsinya dengan ketat dan memastikan bahwa saat mengonsumsinya, Anda menyeimbangkannya dengan serat tinggi, lemak sehat, dan protein tanpa lemak. Jika Anda ingin mencari pengganti yang lebih aman dan tetap lezat, ada beberapa pilihan yang sangat direkomendasikan. Misalnya, zucchini atau mentimun. Keduanya sangat rendah kalori dan karbohidrat, tetapi tetap memberi sensasi segar saat dikonsumsi, terutama dalam salad atau tumisan ringan. Selain itu, paprika merah atau kuning juga merupakan pilihan cerdas. Rasanya manis alami, tetapi indeks glikemiknya rendah dan kaya akan vitamin C serta antioksidan yang membantu melawan stres oksidatif dalam tubuh. Dengan mengganti kacang polong dengan sayuran seperti paprika atau timun, Anda tidak hanya mengurangi risiko lonjakan gula darah, tetapi juga menambah variasi warna dan nutrisi dalam piring Anda. Ingatlah bahwa menjaga kadar gula darah stabil bukan soal menghindari makanan sepenuhnya, melainkan soal memilih dengan cerdas dan seimbang. Jadi, mulai hari ini, perhatikan kembali bagaimana Anda menggunakan kacang polong dalam masakan. Apakah sering dikonsumsi dalam jumlah besar? Apakah sudah diimbangi dengan bahan lain yang lebih ramah glukosa? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa membantu Anda membuat keputusan yang lebih sehat. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ke posisi kelima dalam daftar ini. Sebuah sayuran berwarna cerah yang sering dianggap bergizi, tetapi ternyata bisa menjadi jebakan tersembunyi bagi penderita diabetes. Di posisi kelima dalam daftar ini, kita akan membahas tentang labu kuning. Sayuran ini sering muncul dalam berbagai hidangan rumahan, mulai dari sup tumisan hingga makanan penutup. Warnanya cerah, rasanya manis alami, dan teksturnya lembut. Banyak orang menganggap labu kuning sebagai sumber serat dan vitamin yang baik. Namun bagi penderita diabetes, ada sisi gelap dari labu kuning yang perlu diketahui. Pertama-tama, mari kita lihat kandungan nutrisinya. Labu kuning memang mengandung vitamin A, C, dan serat.
Tapi di saat yang sama, ia juga mengandung gula alami dan karbohidrat dalam jumlah yang cukup tinggi. Dalam satu cangkir labu kuning matang, terdapat sekitar 20 gram karbohidrat. Jumlah ini bisa memengaruhi kadar gula darah dengan cepat, apalagi jika dikonsumsi dalam porsi besar. Yang membuatnya lebih rumit adalah cara pengolahan labu kuning. Saat labu dikukus, direbus, atau bahkan diolah menjadi pure, struktur alaminya menjadi lebih halus dan mudah dicerna tubuh. Akibatnya, gula dan karbohidrat dalam labu lebih cepat diserap ke dalam darah, menyebabkan lonjakan glukosa yang tiba-tiba. Ditambah lagi, banyak olahan labu kuning yang diberi tambahan gula, susu, atau santan, membuat dampaknya terhadap gula darah semakin parah. Coba bayangkan Anda makan bubur labu manis dengan santan dan gula aren. Rasanya memang nikmat, apalagi saat cuaca dingin atau untuk camilan sore. Tapi di balik kenikmatan itu, tubuh Anda harus bekerja keras memproses lonjakan gula yang tiba-tiba yang bisa membebani pankreas dan memperburuk kondisi diabetes jika terjadi berulang kali. Namun jangan khawatir, Anda tidak harus benar-benar menghindari makanan manis dari alam. Solusinya adalah mencari pengganti yang lebih aman dan tetap memberikan rasa alami yang menyenangkan. Salah satu alternatif terbaik untuk labu kuning adalah wortel. Wortel memiliki rasa manis alami, tetapi kandungan gula dan indeks glikemiknya jauh lebih rendah dibandingkan labu kuning. Selain itu, wortel kaya akan serat dan beta-karoten yang baik untuk kesehatan mata, sistem imun, dan metabolisme tubuh. Untuk membuatnya lebih menarik dan mendukung kontrol gula darah, Anda bisa menambahkan sedikit kayu manis saat mengolah wortel. Kayu manis telah terbukti dalam berbagai penelitian dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu mengatur kadar gula darah secara alami. Sebagai contoh, Anda bisa membuat pure wortel dengan sedikit kayu manis dan minyak zaitun sebagai pengganti pure labu kuning. Atau, buat sup wortel yang hangat dan ringan sebagai camilan sehat. Pilihan ini tidak hanya lebih aman bagi kadar gula darah, tetapi juga memberi tubuh Anda nutrisi penting yang mendukung penyembuhan dari dalam. Labu kuning bukanlah musuh, tapi ia bukan teman terbaik bagi penderita diabetes jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Kuncinya ada pada pemahaman, porsi, dan cara memasak. Dengan begitu, Anda tetap bisa menikmati makanan lezat tanpa harus mengorbankan kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas satu lagi sayuran yang sering dianggap superfood, namun menyimpan risiko tersembunyi untuk kadar gula darah. Mari kita lanjut ke posisi keempat dalam daftar ini. Di posisi keempat, kita akan membahas sayuran akar yang sering disebut sebagai superfood karena kandungan nutrisinya yang luar biasa, yaitu bit merah. Bit atau beetroot dikenal kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Banyak artikel kesehatan memuji manfaatnya untuk sirkulasi darah, detoksifikasi hati, hingga meningkatkan stamina. Tapi bagaimana dampaknya terhadap kadar gula darah, terutama bagi penderita diabetes? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Bit merah memang terlihat sangat sehat. Warnanya mencolok, rasanya sedikit manis, dan sering dijadikan jus, salad, atau campuran smoothie. Namun di balik segala manfaat tersebut, bit memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi. Dalam satu cangkir bit rebus, terdapat sekitar 13 gram gula. Jumlah ini hampir setara dengan sepotong besar kue kering coklat. Jika dikonsumsi dalam porsi besar, terutama tanpa serat pendamping atau protein, bit dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat. Apalagi jika bit diolah menjadi jus. Proses pembuatan jus menghilangkan sebagian besar serat dalam bit, membuat gula yang terkandung di dalamnya lebih mudah dan lebih cepat diserap ke dalam aliran darah. Banyak penderita diabetes yang tanpa sadar rutin mengonsumsi jus bit karena dianggap sebagai minuman detoks alami. Mereka berpikir ini aman karena berasal dari bahan alami. Namun, kenyataannya, jus bit bisa menjadi jebakan manis tersembunyi yang memperparah fluktuasi gula darah harian. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah rasa manis alami dalam bit seringkali membuat orang menambahkan lebih banyak saat membuat campuran salad atau smoothie. Akibatnya, meskipun Anda merasa sedang mengonsumsi makanan sehat,
kadar gula darah Anda bisa melonjak tanpa peringatan. Tentu saja bit memiliki manfaat nyata. Kandungan folat, mangan, dan kalium dalam bit sangat berguna bagi tubuh. Tetapi bagi penderita diabetes, kunci utamanya adalah kontrol porsi dan cara penyajian. Hindari konsumsi dalam bentuk jus dan batasi penggunaannya dalam salad hanya dalam jumlah kecil jika Anda mencari pengganti bit yang lebih aman, terutama jika Anda menyukai sayuran akar dengan tekstur yang mirip. Lobak atau turnip bisa menjadi pilihan terbaik. Lobak memiliki kandungan gula dan karbohidrat yang jauh lebih rendah dibandingkan bit. Selain itu, lobak juga memiliki rasa ringan, sedikit pedas alami, dan sangat serbaguna untuk berbagai jenis masakan. Lobak bisa ditumis, dipanggang, atau bahkan dijadikan bahan dasar sup. Teksturnya tetap memuaskan dan tidak membebani kadar gula darah Anda. Bahkan, lobak juga membantu proses pencernaan dan mendukung metabolisme secara keseluruhan. Intinya, bit bukanlah sayuran yang sepenuhnya terlarang. Namun, bagi penderita diabetes, konsumsi bit perlu dilakukan dengan penuh kesadaran. Pilih cara penyajian yang minim pemrosesan, hindari bentuk jus, dan selalu perhatikan porsi. Jika ragu, Anda bisa beralih ke lobak sebagai alternatif yang lebih aman dan tetap lezat. Dan sekarang, mari kita lanjut ke posisi ketiga. Sebuah sayuran yang hampir selalu ada di rumah tangga Indonesia, tetapi seringkali menjadi penyebab lonjakan gula darah paling drastis. Sekarang kita masuk ke posisi ketiga dalam daftar sayuran paling berisiko bagi penderita diabetes, yaitu kentang putih. Sayuran ini sangat akrab di meja makan banyak keluarga. Kentang goreng, kentang rebus, mashed potato, atau bahkan kentang panggang. Semua bentuk olahan ini tampak biasa saja, bahkan sering disebut sebagai makanan pokok pengganti nasi. Tapi kenyataannya, kentang putih adalah salah satu penyebab utama lonjakan gula darah yang paling kuat dan cepat. Kenapa kentang begitu berbahaya bagi penderita diabetes? Jawabannya terletak pada kandungan karbohidratnya yang sangat tinggi dan indeks glikemiknya yang ekstrem. Satu buah kentang berukuran sedang saja bisa mengandung hingga 37 gram karbohidrat. Itu berarti, dalam satu porsi kecil kentang, Anda sudah mengonsumsi karbohidrat lebih banyak daripada satu porsi nasi. Indeks glikemik kentang putih tergolong tinggi, terutama saat dimasak dengan cara dipanggang, digoreng, atau dihaluskan. Ini artinya, begitu Anda mengonsumsi kentang, karbohidrat di dalamnya akan cepat berubah menjadi glukosa dan masuk ke dalam aliran darah. Lonjakan gula darah pun terjadi dengan cepat dan bisa bertahan cukup lama, terutama jika Anda mengonsumsinya tanpa kombinasi serat atau protein. Masalah lainnya adalah cara penyajian kentang di kehidupan sehari-hari. Banyak orang menyukai kentang goreng dengan minyak banyak, ditambah garam, saus, keju, atau bahkan mayones. Tidak sedikit juga yang mencampur kentang dengan mentega dan krim untuk dijadikan mashed potato. Semua kombinasi ini bukan hanya meningkatkan beban glikemik, tetapi juga menambah lemak jenuh dan kalori yang berdampak negatif terhadap kesehatan jantung, masalah tambahan yang kerap menyertai penderita diabetes. Studi juga menunjukkan bahwa konsumsi kentang putih secara rutin dapat meningkatkan resistensi insulin. Ini adalah kondisi di mana tubuh mulai kehilangan sensitivitas terhadap insulin, sehingga membuat kontrol gula darah semakin sulit. Selain itu, konsumsi kentang berlebih juga berkontribusi terhadap kenaikan berat badan yang menjadi faktor risiko tambahan bagi penderita diabetes tipe 2. Jadi, apakah harus berhenti makan kentang selamanya? Jawabannya tergantung pada kondisi tubuh Anda dan bagaimana Anda mengolah serta mengkombinasikannya. Namun, jika tujuan utama Anda adalah mengontrol kadar gula darah dengan lebih stabil dan alami, maka ada pilihan yang jauh lebih baik. Salah satu pengganti kentang putih yang paling direkomendasikan oleh ahli gizi adalah kembang kol. Kembang kol memiliki tekstur yang cukup mirip dengan kentang jika dimasak dengan benar. Anda bisa mengolahnya menjadi pure kembang kol sebagai pengganti mashed potato atau memanggangnya dengan sedikit minyak zaitun dan rempah untuk mendapatkan rasa gurih alami yang memuaskan. Kembang kol juga rendah karbohidrat, rendah kalori, dan memiliki indeks glikemik yang jauh lebih aman dibandingkan kentang. Selain itu,
Kembang kol kaya akan vitamin C, serat, dan antioksidan yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu memperbaiki keseimbangan metabolisme. Bahkan, kembang kol bisa dijadikan alternatif nasi dalam bentuk nasi kembang kol yang saat ini semakin populer sebagai bagian dari pola makan rendah karbohidrat. Dengan mengganti kentang putih dengan kembang kol, Anda bisa tetap menikmati berbagai hidangan lezat tanpa harus khawatir tentang lonjakan gula darah. Ini adalah perubahan kecil yang bisa membawa dampak besar dalam pengelolaan diabetes Anda sehari-hari. Dan sekarang kita akan masuk ke dua tambahan penting dalam daftar ini. Dua sayuran akar yang sangat populer di Indonesia, tetapi diam-diam juga bisa membuat kadar gula darah melonjak. Mari kita lanjutkan ke bonus pertama, singkong. Bonus pertama dalam daftar ini adalah singkong atau yang juga dikenal dengan nama ubi kayu. Singkong sangat akrab bagi masyarakat Indonesia, apalagi di daerah pedesaan. Mudah ditemukan, murah, dan bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti singkong rebus, getuk, tape, dan gorengan. Tapi di balik semua kenikmatannya, singkong menyimpan potensi risiko besar bagi penderita diabetes. Singkong termasuk dalam kategori sayuran akar tinggi karbohidrat. Dalam 100 gram singkong rebus saja, terdapat sekitar 38 gram karbohidrat. Ini berarti, satu porsi kecil singkong bisa menyumbang hampir seluruh batas karbohidrat harian yang dianjurkan untuk penderita diabetes dalam satu waktu makan. Selain itu, singkong juga memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, karbohidrat di dalamnya sangat cepat diubah menjadi glukosa oleh tubuh. Proses ini menyebabkan kadar gula darah melonjak dengan drastis dalam waktu singkat setelah konsumsi. Dan yang lebih berbahaya lagi, seringkali singkong dikonsumsi dalam bentuk olahan yang tinggi lemak atau gula tambahan seperti goreng tepung dicelup gula merah atau dijadikan kue manis. Beberapa orang berpikir bahwa karena singkong adalah makanan tradisional dan alami, maka itu pasti aman. Sayangnya, alami tidak selalu berarti aman bagi penderita diabetes. Tanpa kontrol porsi yang ketat dan tanpa keseimbangan dengan serat dan protein, singkong bisa menjadi pemicu utama ketidakstabilan gula darah. Namun bukan berarti Anda harus sepenuhnya meninggalkan makanan akar-akaran. Solusinya adalah beralih ke sayuran akar yang memiliki kandungan karbohidrat lebih rendah dan indeks glikemik yang lebih aman. Salah satu pilihannya adalah lobak atau turnip. Lobak memberikan tekstur yang serupa saat dimasak, tapi lebih ringan terhadap sistem metabolisme tubuh. Dengan mengganti singkong dalam sup atau tumisan dengan lobak, Anda bisa tetap merasakan kenyang dan kepuasan makan tanpa harus takut akan lonjakan glukosa yang tak terkendali. Apalagi lobak juga memiliki efek positif terhadap pencernaan dan bisa membantu detoksifikasi alami tubuh. Singkong mungkin bagian dari budaya kuliner kita, tapi jika Anda sedang berjuang mengelola diabetes, sekarang saatnya membuat pilihan yang lebih bijak. Mari kita lanjut ke sayuran akar populer berikutnya yang juga perlu diwaspadai, ubi dan talas. Setelah singkong, kita masuk ke bonus kedua dalam daftar sayuran akar yang perlu dibatasi oleh penderita diabetes, yaitu ubi dan talas. Kedua bahan ini sangat populer di berbagai daerah di Indonesia. Ubi sering dijadikan camilan sore, direbus, digoreng, atau dipanggang. Talas juga banyak digunakan dalam makanan tradisional maupun modern. Tapi bagaimana pengaruhnya terhadap kadar gula darah? Mari kita mulai dengan ubi. Ubi memiliki rasa manis alami dan banyak orang menganggapnya lebih sehat daripada nasi atau roti. Namun faktanya, dalam 100 gram ubi rebus terkandung sekitar 27 hingga 30 gram karbohidrat, tergantung jenis dan cara memasaknya. Indeks glikemik ubi juga bervariasi. Ubi rebus bisa memiliki GI sedang sekitar 61, sedangkan ubi panggang atau goreng bisa melonjak hingga 82. Angka ini tergolong tinggi dan berisiko besar menaikkan kadar gula darah dengan cepat. Yang sering terjadi adalah ubi dikonsumsi dalam bentuk gorengan manis atau makanan pencuci mulut dengan tambahan gula, santan, atau susu. Ini menjadikan beban glikemik
jauh lebih berat dan berdampak buruk bagi pengendalian glukosa. Talas tidak jauh berbeda. Meskipun rasanya tidak semanis ubi, talas juga tinggi karbohidrat. Dalam 100 gram talas rebus, terdapat sekitar 26 gram karbohidrat. Talas memiliki tekstur yang lembut dan sering dimasak dengan santan, gula, atau digoreng. Sayangnya, seperti ubi, talas juga cepat meningkatkan kadar gula darah bila dikonsumsi berlebihan atau tanpa kombinasi makanan pendamping yang tepat. Apakah ini berarti ubi dan talas harus dihapus total dari pola makan? Tidak sepenuhnya, tetapi penting untuk memahami porsinya, cara memasaknya, dan kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsinya. Bila Anda ingin tetap menikmati makanan dengan rasa alami dan tekstur mengenyangkan, Anda bisa beralih ke sayuran akar yang lebih ramah diabetes, seperti wortel kukus, lobak, atau bahkan zucchini. Wortel misalnya memiliki rasa manis lembut, indeks glikemik rendah, dan mengandung banyak serat serta antioksidan. Bisa dijadikan camilan rebus, dipanggang ringan, atau dicampur ke dalam sup tanpa khawatir memicu lonjakan gula darah. Dengan memahami dampak dari setiap bahan makanan, Anda bisa tetap menikmati kekayaan kuliner Nusantara tanpa harus mengorbankan stabilitas kadar gula darah. Sekarang kita telah membahas semua sayuran yang perlu diwaspadai. Mari kita rangkum semuanya dalam bagian penutup yang akan memberi Anda panduan jelas untuk langkah selanjutnya. Sekarang mari kita rangkum semuanya. Dalam video ini, kita telah membahas 7 jenis sayuran yang diam-diam bisa memicu lonjakan gula darah, terutama bagi Anda yang sedang mengelola diabetes. 7 sayuran tersebut adalah jagung manis, kacang polong, labu kuning, bit merah, kentang putih, singkong, serta ubi dan talas. Meskipun sayuran-sayuran ini tampak alami, segar, bahkan sering dianggap sehat, kenyataannya mereka memiliki kandungan gula alami, pati tersembunyi, dan indeks glikemik yang cukup tinggi. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dengan cara pengolahan yang kurang tepat, dampaknya bisa sangat serius bagi kestabilan kadar glukosa dalam darah Anda. Mungkin salah satu dari sayuran tersebut selama ini rutin hadir di menu harian Anda. Mungkin Anda mengira itu adalah pilihan yang baik karena berasal dari alam, karena Anda melihatnya di pasar tradisional setiap hari, atau karena sejak kecil sudah terbiasa mengonsumsinya. Tapi setelah mengetahui fakta-fakta yang telah kami sampaikan, kini Anda memiliki kesempatan untuk memperbaiki pola makan Anda dengan lebih bijak. Ingatlah, mengelola diabetes bukan hanya tentang menghindari makanan manis dan gula pasir. Ini juga soal memahami jenis karbohidrat yang Anda konsumsi, bagaimana tubuh Anda meresponsnya, dan bagaimana Anda mengatur porsi, serta kombinasi makan setiap harinya. Bahkan 1 sendok kecil jagung, semangkuk sup labu, atau potongan ubi goreng bisa menjadi titik balik bagi kadar gula darah Anda ke arah yang lebih baik atau lebih buruk. Tapi berita baiknya, Anda tidak perlu merasa kehilangan. Setiap sayuran yang kami sebutkan tadi memiliki pengganti yang jauh lebih aman dan tidak kalah lezat. Anda bisa mengganti jagung dengan brokoli, mengganti kacang polong dengan paprika atau timun, mengganti labu kuning dengan wortel dan kayu manis, mengganti bit dengan lobak, dan mengganti kentang dengan kembang kol. Bahkan untuk singkong dan ubi, Anda bisa mencoba lobak atau zucchini sebagai alternatif yang lebih ringan untuk tubuh. Langkah-langkah kecil seperti ini, jika dilakukan secara konsisten, bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan Anda. Anda tidak hanya akan merasakan energi yang lebih stabil sepanjang hari, tetapi juga akan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang seperti kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, atau penyakit jantung yang seringkali menyertai diabetes. Kami ingin mendengar dari Anda. Apakah ada dari 7 sayuran ini yang sering Anda konsumsi? Apakah Anda pernah mencoba mengganti salah satunya dan merasakan perubahan pada tubuh Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang seperti Anda. Jangan lupa juga untuk menekan tombol suka jika informasi dalam video ini bermanfaat. Dan klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten edukatif selanjutnya. Di video berikutnya, kami akan membahas 5 sayuran terbaik
yang terbukti secara ilmiah dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Jadi pastikan Anda tidak melewatkannya. Terakhir, kami sudah menyiapkan panduan gratis berisi daftar lengkap sayuran ramah diabetes dan tips pengolahan sehat di kolom komentar yang disematkan. Anda bisa mengunduhnya dan mulai menerapkannya dalam menu harian Anda mulai hari ini. Perjalanan melawan diabetes adalah perjalanan panjang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan pengetahuan yang tepat, pilihan yang bijak, dan komitmen kecil setiap hari, Anda bisa mengambil kembali kendali atas kesehatan Anda, karena kesehatan Anda hari ini adalah investasi terbesar untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga kesehatan Anda selalu.